Salam Malam Jepretim. Wow, Aduh. kita sekarang kembaran ya. Asik, happy Selamat birthday juga. Intan. Makasih. Umur keberapa Tan? 29. Oh 29. Aku udah kayak, aduh gimana nih tahun depan kepala 3 udah deg-degan. Udah stres duluan dari tahun ini. Untung baru kepala 3 ya, belum kepalanya banyak untung. Gak apa-apa ntar. Nah Jepretim, aduh emang ya kalau kita ngomongin hidup itu kayak penuh banget sama namanya kejutan. Betul. Terus mendadak kayak takdir sama nasib ya. Bener. Bahkan kalau kita udah percaya mau 1 miliar persen pun itu bisa aduh. akhirnya, aduh nggak bener ya ternyata ya. Begitu juga dalam sepak bola ya. Mungkin Intan udah dapat Tan. Tan. Udah kecipratan apa dari coach? Dari Coach Justin. Ada kecepatan apa? Mobil mungkin? Kebetulan lagi mau jual mobil Kan katanya. coach bilang kan jual, kalau jual misalnya aku kecipratan mobil aku tetap bayar dong Oh, sama coach iya. jadinya kan. Jadi Kalau bukan- kata coach jangan kardus gitu. Nah, itulah seperti mungkin tadi kejutan dalam hidup itu juga terjadi dalam sepak bola. Walaupun mungkin dalam 99% orang bisa melihat tim ini menang, nyatanya 1% bisa ada kemungkinan semuanya berubah. Berubah, buyar Nah, semuanya ya. Emang tapi Coach Justin emang selalu jadi buah bibir ya. Bener. Kemarin kan Coach Justin sempat ngomong rumah kan. Jadi bilang katanya Coach Justin ini kayaknya bakalan tidur di luar rumah nih. Dia nggak tahu. Kalau rumah kan berarti di BSD kan. Nah iya, lo nggak Mesti tahu ada aja. apartemennya. Bener, yang kalau lihat suka jadi background viral itu bukan rumah, itu cuman di apartemennya gitu. Jadi kalau rumah ya Jadi banyak stoknya coach itu. Benar. Jadi kemarin disebutin cuma rumah, apartemennya masih ada gitu. Jadi ya coach masih banyak lah cadangan rumah-rumah lain ya. lagian kok juga rajin tinggal di hotel kok, tenang aja. Suka suka seminggu di hotel. Sampai dikenalin sama orang-orang itunya, resepsionisnya segala macam kalau di hotel. Emang pernah check-in berdua? Enggak, ya bukan sama Kok gua. tahu? Itu sama istrinya Kok dong, tahu? sama gua. Ya bisa kok tahu. Aduh, tapi gua tambah batal nanti kalau ngomongin Coach Justin ya. Tapi semalam juga fans Chelsea, tadi juga udah sempat batal ya. Udah batal tadi kan jam 6 kan Iya, gitu. udah batal. Udah Semalam buka juga puasa fans kita. Chelsea juga di PHP-in sama sang raja UCL nih. Sang juara bertahan dikalahin sama juaranya Eropa yang akhirnya lolos dan memang penuh kejutan. Ya Gitu, semuanya luar penuh biasa. kejutan. Nih dia nih kak ya, semalam. Oh apa iya nih namanya, statistiknya emang menunjukkan Chelsea emang sebenarnya lebih dominan dan juga lebih apa bisa dibilang, ada yang bilang katanya Chelsea lebih layak menang, tapi ya nggak bisa dilihat cuma dari satu pertandingan. Ini kan impactnya juga dari leg pertama di mana Chelsea ya punya kesalahan yang harus dibayar mahal di leg kedua ini Ya, gitu. emang kalau misalnya tim-tim itu emang nggak bisa ditebak ya. Yang pasti selalu ketebak bakalan bagus performanya cuma GeForce. Ini dia Fast masuk. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia asli dan punya pabriknya sendiri di Indonesia. Betul. Kalau kalian mau tahu langsung aja follow Instagramnya @geforce_id buat tahu spesifikasinya. Dan kalau kalian mau beli langsung aja ke e-commerce kesayangan kalian. Jangan lupa juga kalau kalian mau tertarik baju yang dipakai Intan nih, Oh iya. kece banget ya. Kece ya. Bersama ini dia. 12 Hooligan ya. Yes. Make goals not war. Kalau mau beli baju ini langsung aja scan barcode-nya di bawah sini atau cek di link deskripsinya. Kalau kalian mau lihat di link deskripsi YouTube kita nanti langsung tersambung dengan linknya pembelian baju dari ini Make goals not war dari Ya keren 12 banget Hooligan. nih. Ini kalau aku pakai ukuran M, emang agak kegedean sih. Kalau mau cewek-cewek mungkin ukurannya S kali ya. Oh, emang Tapi- Intan tapi lucu nih. emang Intan kegedean nih. Lumayan. Ukurannya apa ini? M. Oh, Bagi kemarin pakai M juga. Tenggelam dong langsung. Langsung tenggelam dong ya kalau Bagi yang Ya pakai. gitu. Tapi Kak, kalau misalnya ngomongin soal kejutan, emang banyak banget kejutan terjadi di sepak bola ya. Termasuk salah satunya ini ada Fernandinho yang katanya mau keluar, mau cabut. Iya, Tapi ini sampai kaget katanya. ini digoreng sama media sampai mungkin waktu itu nggak sengaja Fernandinho ngomong spontan, gitu kan, terus tiba-tiba si persnya klarifikasi ke Pep Guardiolanya, Pep Guardiola kaget, gue aja malah nggak pernah dengar. Nggak tahu gitu kan. Ya, semoga nggak menjadi sesuatu yang aneh-aneh di ruangan, tapi harusnya sih emang enggak sih, karena Fernandinho kan usianya emang udah di ujung Udah karir, atas, mungkin emang tua. udah menjadi udah tua, penghujungnya, udah senior, udah veteran senior, ya, jadi penghujung karirnya di City nggak masalah juga, Ya, udah nanti dibilang bakal kita legend juga. bahas-bahas kan. Benar, nanti kan kita dibahas juga. bahas-bahas. Oke, kita akan memanggil dua pandit hari ini. Ada Coach Justin yang sedang menghitung aset kekayaannya. Dan juga ada satu pandit baru yang mungkin nanti akan perkenalkan seperti apa nanti performanya di lapangan, di studio ya. Oke, selain satu ini. Saya juga baru tahu ternyata kalau wartawan ya sedikit santai ya di Santai, pekerjaannya, ya. santai banget. Datang aja pakai jeans, pakai kaos Iya yang ternyata casual. yang penting rapih gitu Rapi ya, sebenarnya pokoknya. nggak masalah gitu loh. Pokoknya futsal, tapi futsal itu salah satu cabang pertama yang saya liput. Saya dulu kenal Coach Justin pertama dan dia kan kalau cerita suka lama tuh, makanya saya suka senang kalau ngeliput dia karena dia Iya. kalau ngobrol saya taruh recorder dua jam gitu dia bisa cerita. Bahkan fans-fans Amerika Latin itu
kalau yang saya ngobrolinnya soal cewek Rusia. Rusia luar biasa. Cara dapetin mereka, cara Iya. speak ke mereka. Jadi wawancaranya di Executive Suite Bang, bayangin gembel dari Indonesia kayak saya gitu Iya, loh. iya. Di wawancaranya di Executive Suite di Manchester City. Pemburu di Manchester Biru atau gol? Apa tuh? Golnya Gol, si iya. Newcastle. Newcastle. Maaf ya Hanif, tapi kalau ini Newcastle dulu deh. Itu dia Nostal Bola bersama Papi Ropan dan Firzi Idris bercerita soal jatuh cintanya dia sama Newcastle dan soal Manchester City. Ini mungkin juga dulu menjadi polemik buat para netizen. Siapa yang lebih dulu ke Manchester City? Firzi Idris atau Hanif Tamrin? Maksudnya pekerja ya. Firzi itu dulu masih ramping, lu sekarang kayak gentong juga. Temennya Christian ya? Iya. Nah Christian ini mungkin boleh perkenalkan nih. Sekarang aktif di mana Chris? Sekarang ya nulis-nulis, cuman Nulis-nulis. agak di luar olahraga lah. Oh sekarang udah olahraga ya. Cuman lu temennya Firzi ya sekarang ya? Dulu kakak kelas. Oh bener. dulu kakak kelas. Dulu memang bener, dulu ramping, sekarang ya Kayak gentong. alhamdulillah. Jadi bisa disebut sekarang Christian adalah jurnalis lah ya. Jadi kalau buat yang nanya ini jurnalis, bukan yang kayak netizen kita ambil buat dadakan muncul di sini. Jiwanya masih jurnalis lah. Jiwanya masih jurnalis atau ex jurnalis yang masih punya kecintaan sama sepak bola pastinya ya. Nah kita ngomongin langsung dari Liga Champions tadi malam. Sabar dulu, kalau udah banyak yang nitip-nitip pesan sama gua, sabar. Coach Justin udah pakai kemeja, lihat nih. Udah mau kemejanya kayak kemeja rohani gitu. Kita ngomongin dulu Chelsea yang tertinggal di leg pertama, tapi kemarin begitu main ganas di leg kedua. Ini mungkin kalau kalian sedikit menyudutkan Coach Justin dari pertandingan sebelumnya, tapi kalau di pertandingan yang satunya, tapi ini mungkin netizen bisa diadu gitu dengan analisa Coach Justin kalau dia bilang kemarin di leg pertama, kalau leg kedua dia main dengan 4-2-3-1, ini bisa memberikan perlawanan ya kan? Ternyata ini memberikan perlawanan yang benar-benar gitu kan, Coach? Gimana? Lu Justru gue bilang Tuchel ini 4-3-2-1 akan menyesal di leg pertama dia main 3-4-3. ya. Dan gue bilang di preview Just Talk, Tuchel itu harus belajar dari F1. Kenapa? F1 itu punya strategi yang benar-benar mereka perhitungkan sampai round terakhir. Ya, benar. Terutama Balapan. dari sisi pergantian ban. Sekarang kalau kita bicara leg pertama ya. Ya. Leg pertama kan masih ada leg kedua. Kalau lu agak pinter dikit, yang lu lakukan adalah jangan sampai kebobolan banyak. Ya. Bagaimana jangan bermain terlalu ofensif. 3-4-3 yang Chelsea itu kan sangat ofensif. Ya. Oke. Lu kebobolan 3 gol itu banyak loh goal. Sementara masih ada 1 match lagi. Ya. Ya kan? Tapi beruntung Tuchel langganan subscriber Just Talk, jadi dia belajar dan gue bilang kembali kalau kita bicara leg kedua, ini masih ada 90 menit. Dia cetak 2 gol extra time. Extra time. Ya. Panjang nafas. Asumsi nggak ada gol terjadi di 4-2-3-1. Di menit 60 lu masih bisa berubah ke 3-4-3. Ya. Ngerti nggak? Ternyata ada gol. Gol cepat. Ternyata Madrid sangat pintar bermain bertahan. Sampai gue bilang, kalau main kayak begini, nunggu jebol aja. Jebol lagi. Sampai 3 kali jebol dan bahkan keempat jebol Alonso, Ya. gue masih nggak paham. Gue nggak ngelihat di media jadi kontroversi. Karena gue nggak ngelihat pelanggarannya itu di mana. Yang handsball? Iya. Oke, nanti kita bahas nih. Mungkin kalau lihat, nah ini mungkin sebelum kita membahas pertandingan lebih lanjut, ini dia dari handsball Alonso. Sebenarnya kalau Christian pandangannya gimana? Karena ini sebenarnya kalau dari media udah dibahas sih, Coach, di IFAB itu udah ada emang rules terbarunya. Tapi mungkin beda sama di Premier League dan juga di kompetisi lain gitu. Tapi menurut saya sih ini tangannya nggak aktif ya, dan arah bola seperti kita bicarakan dengan coach ya. Tadi off air. Iya, itu nggak berubah gitu arahnya, ya. jadi nggak mengganggu. Kalau menurut saya sih ini nggak handsball ya. Oke. Karena kalau setahu gue aturan yang pernah gue lihat di IPL Ya. itu kena badannya dulu. Ya. Kena badannya Coincidence, si Alonso, Ya, baru dia deflect. nyentuh tangannya. Ya, tapi emang itu Coach, mungkin perbedaannya di Eropa, tadi gue juga baru belajar tadi malam, belajar tadi malam. Kebetulan habis siaran, gue juga baca, emang di IPL itu beda sama Beda yang ya? dipakai di UEFA. Oke. Karena di IFAB terbaru musim ini, kalau kalian tahu di pasal 98 atau di halaman 98 tuh, itu emang ada tulisan terlepas mau apapun nggak sengaja, terkena apapun atau nggak sengaja, tapi kena tangan, abis itu terjadi gol, itu akan dianulir Oke, karena oke. itu ada di halaman 98, kalian bisa cek langsung dari dari aturan handsballnya. Yang beda sama Premier League emang. Jadi sebenarnya Premier League lebih bagus dong. Ya itu ya bisa Bisa diperdebatkan pro dan ya, kontra kan, sih kayak memang gitu ya. ya. Karena ini kan tetap kalau gue bilang aturan IFAB itu terlalu textbook.
Oke. Sama kayak handsball-nya kemarin Eric Garcia Oh, iya, yang yang dikasih dulu. handball. Dia itu dua-dua ke atas, lompat di heading sama lawannya menang heading kena tangannya. Lah emang tangannya mau ditaruh di mana? Ya, itu ya. Masa iya lu lompat dengan dua tangan di belakang badan? Itu Nggak yang mungkin lawan, kan? yang lawan Ngerti nggak? Newcastle ya musim lalu itu ya kan? Yang- Enggak, kemarin. Oh, kemarin juga. Kemarin. Oh, Di match kemarin, ngerti nggak? Jadi wasit itu harus tahu ada unsur seperti apa, apa namanya, sengaja atau tidak dan lain-lain. You will ruin the game kalau gue bilang. Iya. Kalau mengikuti aturan IFAB itu, mending aturan IPL. Tadi gue baca nih ya, scores in the opponent's goal directly from their hand or arms, even if accidental, including by the goalkeeper. Immediately after the ball has touched their hand or arm, even if accidental. Itu nggak akan dihitung sebagai gol jika memang accidental ataupun apapun terkena bagian tangan gitu. Nah, itu kalau soal perbedaan itu, ya kalau ini kan filosofinya ya kita bilang gitu ya, VAR ini kan keadilan ya. Ya. Ya, maksudnya itu kan nggak mengganggu jalannya bola, golnya juga kayaknya pokoknya nggak handsball kalau menurut, mungkin karena patokan kita lebih lihat ke Inggris ya, FA Iya. gitu Iya, ya. iya, iya. Soalnya kalau bandingin apple to apple, yang gol Middlesbrough yang lawan Man United Ya, ya, di, oke. Oh, iya, iya, dibandingin kan itu itu ya. kan itu handsballnya kan jelas Jelas, sekali tangannya jelas. gitu ya. Tapi tetap disahkan gitu. Maksudnya Nah, mending begitu kalau gue bilang. Tapi kalau dari pandangan yang tadi gue baca, mantan wasit Premier League juga, itu dibilang kalau misalnya seandainya bolanya itu nggak kena tangan yang ada di sini dari Alonso, itu bolanya akan ke belakang. Katanya kan gitu kalau dia tangannya nggak ada di sini gitu. Jadi ini bisa diperdebatkan juga sama wasit mereka. Karena gue nonton itu berkali-kali dan kesentuh itu mungkin fingertipnya doang. Ya, tapi kan fingertip itu membuat bola ada di posisi yang tepat bukan. untuk dia mau. Enggak, lu lihat lagi deh. Lu lihat lagi nggak ngaruh dengan perubahan arah. Kena lah coach, maksud gua. Iya, maksud kena, gua, tapi tidak pengaruh dengan perubahan iya, tapi arah. kesentuh sedikit itu membuat bola justru lebih steady, ada di posisi dia lebih enak. Kalau itu nggak kena tangan mungkin akan. Tengahnya, kenanya itu very soft banget loh, Ji. Tuh. Sangat soft sekali kenanya. Iya, iya, kalau iya. lihat di sini ya agak Lu nggak bisa lihat dari foto, harus Iya, iya. dari Iya, iya. Ya, kemarin videonya. gue nonton sih, maksudnya gue nonton pas waktu siaran tuh emang ini seandainya nggak kena tangan ya, itu kan nggak ada posisi yang dia akan naik gitu, nggak akan Iya, stop di sini akan gitu naik, kan. dia akan tetap turun dengan arah yang sama. Iya, tapi nggak secepat ini momentumnya gitu kan. Mungkin beda 1/10 Nah, iya, iya. detik. Tapi ya itu Cuman balik itu lagi untuk gue memang. sih agak aneh. Balik lagi emang rulesnya balik lagi ke Iya. UEFA sih kalau emang UEFA Oke, ini beda sama Premier League. kalau seandainya IFAB yang lu sebut gitu ya, oke, itu hands, titik. Cuman lu 3-0, Madrid itu lu kurung loh. Iya, iya. Berarti nggak? Kenapa lu nggak bisa kill the game? Madrid main stabil, Ancelotti tolol juga. Pasang Valverde di kanan yang ujung-ujungnya dia akan turun ke bawah. Jadi defense ya. Jadi serangannya itu bisa bilang cukup mandul karena sangat predictable. Betul. Benzema sama si Vinicius. Sekali-sekali Modric naik. Tapi bisa dibilang karena dia naiknya dari tengah bukan dari sayap, Ya. area serangan itu lebih terbatas. Sampai si Siapa? Marinho. Rodrigo Yang Rodrigo masuk. Rodrigo masuk 4-3-3 baru serangan lebih smooth. Iya, iya. Baru itu Madrid yang gue kenal, makanya gue bilang gue sedikit unggulkan Madrid, ya kan? Tapi itu bukannya Ancelotti memang begitu ya? Maksudnya template-nya ketika 4-3-3 ini buntu, pasti dia akan mengganti satu dari gelandangnya. Kamavinga masuk, Modric akan lebih naik Iya. dan juga menambah lini serang gitu kan? Lu kan ini bukan matematika, Ji. Iya, Ini sepak bola yang tergantung form of the day dari pemain. Betul, Ngerti tapi kan nggak? di leg pertama ini works kan pemain ini Iya, kan maksudnya. iya. Lu tidak bisa, it works, apakah gini, di luar skor, apakah Madrid di leg pertama main bagus? Enggak. Efektif iya. Efektif iya. That's different. Tapi emang sering begitu kan coach, dia musim ini Iya, gitu kan. cuman lu sekarang ketemu singa yang lagi buas, yang nothing tulus, ketinggalan 2 gol, lu nggak bisa bertahan doang. Justru lu dari awal harus kill the game. Pada saat kill the game, Tuchel akan memberikan instruksi lebih menyerang, Oke. di situ akan lebih banyak, ngerti nggak? Ya. Why you have to change your system 4-3-3 dengan 3 penyerang? Kenapa lu harus rubah kalau 4-3-3 ini berjalan? Oke. Ngerti nggak? Lu rubah sistem kalau seandainya nggak berjalan. Bahwa dia menang, gue setuju. Cuman kalau Ancelotti bisa menganalisis pertandingan ini lagi,
Lu lihat berapa peluang sih yang didapatkan Hampir Madrid? nggak ada. Maksudnya di babak pertama hampir nggak ada gitu kan. Babak kedua baru mulai. Babak kedua pertama 0. Iya. Intinya di luar 3 gol itu Emang dikit, nyaris nggak dikit, ada. ya. Ya kan? Counter doang. Dan gol ketiga itu kan kesalahan blundernya kiper. Betul. Ngerti nggak? Ya. That's why ini yang gue nggak habis pikir. Kenapa lu harus merubah bermain lebih efektif sesuai dengan karakter pemain lu setelah ketinggalan 3-0. Ya. Kan ini diselamatkan oleh Modric dan Benzema. Ya, Vinicius juga yang Iya. umpan tuh ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau melihat bagaimana kejutan taktik dari Tuchel gitu ya, maksudnya ya mungkin ini bukan kejutan buat lo ketika dia pakai 4-3-2-1, tapi ini kan orang nggak ada yang nyangka Ruben Loftus-Cheek akan ada di situ dan cukup bagus kemarin mainnya di babak pertama memberikan efek It's muscle. not true. Faktor Ka- kejutannya ya. Iya. Kalau lu lihat, Brar minta itu Formasi. line up-nya lagi, Brar. Formasi. Nah, Werner itu lebih ke kiri, Ya. Havertz lebih ke striker, dia lebih winger kanan. Iya, benar, Nah, benar. Kante ke area kanan, Kovacic area kiri, depannya Mason Mount. Betul. Berapa serangan terjadi dari areanya Loftus-Cheek? Iya. Nyaris nggak ada, Ji. Tapi kan begitu Madrid lagi mau membangun serangan, ada dia di tengah membuat ada dia di Nah, tengah. Nah, efek jumlah gelandang itu kan membuat Madrid nggak begitu leluasa Iya, mengembangkan iya. permainan kan di tengah kan sebenarnya. hanya itu menang dari Jumlah- pemain. Betul, Udah itu setuju. aja. Iya, iya. Cuman kalau lihat dari sisi permainan nyaris nggak ada. Iya. Justru gue bilang kalau dia pasang orang lain, Ziyech lah contoh, yang lebih Tapi dia kemarin jelek mainnya di babak kedua yang ya masuk kan di lu susah main masuk lu terus tiba-tiba harus bermain bagus. At least kalau dari awal Ziyech itu akan lebih menyerang. Gol pertama dari dia tapi kan Ruben Loftus-Cheek yang ngasih ke Gol pertama itu agak luck ngasih ke lah. Werner, Iya, bolanya iya, ngasih iya. kena, akhirnya ke Mason Mount kan. Itu dapatnya agak luck Ya, karena lah. juga Nacho-nya goblok sih itu emang. Finishingnya yang bagus, Iya, Mason tapi Mount yang dapat bolanya itu agak luck. Gimana kalau Christian ngeliat Chelsea bisa meladeni Madrid sampai sejauh ini menurut Christian ini sebuah kejutan dari Tuchel atau emang pada akhirnya Madrid emang sedikit di atas dari Chelsea? Kalau saya sih melihatnya cuma dari segi ini aja, non teknis sebenarnya. Karena Oke. ya karena ketinggalan 1-3 di leg pertama ya praktis kan instingnya mau bales ya, mau ngejar ya. Chelsea. jadi menyerang gitu ya. Kalau saya melihat sih itu aja. Dan Madrid juga setelah unggul 3-1 ya feelingnya juga mungkin ya bertahan aja gitu. Oh ya, defensif. satu lagi Ji. Pada saat Madrid di babak pertama itu sudah melakukan 4 pergantian pemain. Nah, babak kedua. Babak Babak kedua. kedua. Iya, Dalam 90 menit. Panik dia kalau babak pertama langsung ganti. Werner hanya satu. Iya, Chelsea Chelsea hanya satu. satu. Iya. Chelsea hanya satu. Benar. Artinya apa? Pada saat lu ketinggalan, lu punya pemain yang lebih fresh. Ya. Masuk extra time. Gol di menit 90. 96. 96. Baru menit 100, dia ganti 3 pemain. Ya, telat dong berarti. Telat. Nah, iya, berarti Tuchel juga ada salahnya kan? Salah. Iya kan? Salahnya Tuchel di situ. Iya. Pertelat kembali lagi ke strateginya F1. Lu lihat kapan lawan lu ganti ban kalau Iya, lu iya. lagi unggul. Iya, buat Ngerti nggak? iya, Iya kan? buat- Timing ini tepat. Ini 4-1. Ganti ban dan juga ngisi field Ya, ya. secara tidak langsung setelah menit 70-an lah. Itu stamina pemain menurun. Betul. Tidak drop tapi menurun. Ya. Sementara ini masuk 4 lagi on fire. Ya. Ngerti nggak? Ya. Kenapa lu harus tunggu 3-2 Baru ada baru lu perubahan. masukin 3 pemain? Kesalahan kedua yang fatal, kesalahan pertama di leg pertama main 3-4-3, kesalahan kedua ya itu. Nah itu juga mungkin yang pergantian pemain yang Tuchel pilih ya. Itu juga kenapa ada yang berpendapat gini, kenapa nggak Thiago Silva yang diganti? Dia udah sering keteteran gitu ya. Sementara ada Azpilicueta di Ada Christensen kaptennya, juga. ada Christensen. Walaupun Christensen kemarin di leg pertama dibombardir ya sama Iya, Vinicius ya. tapi paling kan lebih fresh gitu. Kalau memang mau bertahan kan udah unggul 3-0 ya. Ya. Kan pilihannya ya instingnya kembali, insting kan berubah lagi mempertahankan keunggulan gitu ya. Tapi ya mungkin itu ya, mungkin mencari faktor pengalaman. Azpilicueta juga mungkin kan lebih cocok di pakam 3 back, Ya. 3 back belakangnya, 3 center back gitu ya. Itu juga salah satu kesalahan Tuchel sih kalau menurut saya. Tapi coach, kalau lo melihat bagaimana abis 90 menit kan juga kadang-kadang riskan ketika langsung mengganti, apalagi mereka performa lagi bagus ya di babak kedua, Chelsea lagi begitu dominan,
Terus juga ketika dia misalkan tiba-tiba ganti lagi, apakah ini bukannya justru riskan? Kan nggak ada yang nyangka juga Benzema langsung nyetak gol cepat. Gue nggak setuju kalau lu bilang Chelsea lagi dominan. Lu 90 menit ini lu tidak bisa pukul rata bahwa berjalan seperti itu. Iya. Sebagian besar iya. Tapi semenjak Rodrigo masuk, Iya. imbang loh. Mereka mendapatkan lebih banyak peluang juga, Iya, walaupun tidak terjadi tidak. gol. Artinya Madrid lebih bisa keluar. Betul. Nah, that's why lu sebagai pelatih berpikir dong, kenapa 15 menit terakhir Madrid lebih bisa keluar? Iya, iya. Iya dong. Iya. Artinya sebagai pelatih lu harus tahu ini masalah stamina. Dan Jadi- masalah karakter pemain kan sebelumnya kan Rodrigo nggak ada, adanya Valverde Iya, kan. exactly. Ya Jadi kan? lebih penyerang kan? Betul, lebih penyerang. Jadi beli 4-3-3, the real 4-3-3 kan? Betul. Bukan 4-4-2 dengan real. Iya, Akhirnya Casemiro diganti Valverde sebagai Gelandang bertahan. gelandang bertahan. Sebenarnya nggak banyak berubah. Betul. Kroos untuk Camavinga, Camavinga, ada Modric si di depan. Mendy untuk Marcelo. Betul. Jadi nggak ada yang berubah, hanya Nacho dikorbankan Jadi demi satu striker. Nah, Iya. lu sebagai seorang Tuchel, harusnya lu tahu kualitas pemain Chelsea yang ada di bench itu nggak kalah dengan yang ada di lapangan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi kenapa lu tidak melakukan itu? Disitulah fatalnya terjadi gol kedua. Oke, gol Benzema itu ya. Golnya dari- Benzema. Tapi ini kalau kemarin gue juga pas siaran gue bilang terlepas dari sekarang Madrid dalam ibaratnya dalam posisi tertekan gitu ya. Terlepas dari lu bilang 15 menit di babak kedua, Chelsea juga udah mulai mengendorkan karena Madrid Ya. juga mulai nyerang. Tapi kan gue kemarin sempat bilang ini Ancelotti udah tinggal nunggu karena bench Madrid udah habis tuh kan. Ya. Udah nggak punya harapan Ya, lagi Gareth betul, Bale, betul, kemudian betul. Dani Ceballos gitu ya. Tapi tinggal nunggu tuahnya Benzema nggak? Ya kan kemarin Iya. artinya Benzema di dua babak nggak begitu bagus kan sebenarnya. Iya kan? betul, true. Ya kan? But that's Benzema. Kalau gue ngeliat Benzema, gue inget Marco van Basten. Van Basten begitu, nggak Bisa. selalu 90 menit main bagus. Iya benar. Dia cuma main bagus 2 menit 5 cukup. menit juga cukup. Tapi bukan 2 gol. mematikan ya. Iya, Ngerti nggak? Benar. Ya ini mungkin dulu mirip dulu Maradona waktu di Piala Dunia yang termasuk yang ngelewatin 5 orang dari tengah tuh. Dia katanya main bagus cuma maksimal 5 menit itu doang. Tapi ya momentum itu bisa ada momentum. Iya. Dia Dan menciptakan penentu kalau lu gitu. lihat karena mereka hanya bermain berdua, Benzema itu turun terus loh kemarin. Iya. Apalagi itu Vinicius nggak bisa apa-apa. Karena terisolir di babak pertama dan kedua pertengahan, kan? Karena terlalu sedikit penyerang. Iya, benar. Kembali lagi ke filosofinya Cruyff. Lu pegang bola lu nggak bakalan kebobolan. Kenapa lu harus menunggu? Itu, Kalau lu ya. menunggu sampai kapanpun lu akan jebol. Kita mesti ingat Ancelotti itu orang Italia. Nah, ini dia. Pada akhirnya dia nunggu. Ini penyakitnya Ancelotti sering banget wait and see ini ya memang. Ya sekarang lagi beruntung. Beruntung punya Benzema sama Modric yang luar biasa. Iya Itu sih, Modric gila sih. crossingnya Modric kan Gila gila. pakai iya. kaki luar loh itu gila. Iya. Nah ini udah mulai menggadang-gadang orang sekarang dia udah top scorer barengan sama Lewandowski masih ada 13 gol, Benzema 12 gol. Tapi kalau melihat sekarang digadang-gadang sebagai ini orang yang layak menjadi Ballon d'Or dari performanya musim ini menggendong Madrid dan juga 2 musim terakhir lo bilang ini layak dia menjadi Ballon d'Or terlepas bilang ada ya. banyak saingan Lewandowski dan lain-lain. Gue bilang ya. Iya. Layak. Why? Bener. Ya karena kontribusinya terhadap performa Sangat tim besar, bagus dan mereka berada di rank 1 sekarang dengan unggul 12 poin di Champions League jalan terus walaupun gue bilang nggak juara. Walaupun nanti bisa tergantung Piala Dunia juga coach kan biasanya yang menangin Piala Dunia akan sangat Itu ada nilai tambahnya. Tapi nggak juga di Piala Dunia. Apa tanya apa? Apa nanya apa? Oh, gimana kalau melihat Ballon d'Or Benzema? Layak sih ya. kalau Daripada Ballon d'Or. Lewandowski? Itu dia masalahnya. Akan tergantung Karena kan gol perjalanan sekarang Madrid masih ini banyak sih kan gol kan masih banyak Lewandowski ya sekarang di UCL ya walaupun Ya. Benzema masih ke semifinal. Gue bilang Benzema tetap. Tapi nggak tahu juga suka aneh. Kalau Piala Ballon d'Or Dunia itu. bakal chance-nya besar banget nggak bisa. Let's say Oh iya, kalau siapa Prancis- gitu? Prancis. Perancis akan sangat besar ya. Ya kalau Prancis maju ke babak final Sangat semifinal ya. besar di atas kertas. Dembele kanan, kiri Mbappe, tengah Benzema. Benzema. Sangat besar di atas kertas. Lu cetak 3 gol kebobolan 4, lu tetap kalah. Tergantung backnya kayak Iya, gimana exactly. ya. Dikira matematika. Tapi Pak. dibandingin Lewandowski itu agak berat juga ya, karena ya pada akhirnya kan ngitung gol juga. Benar. Kalau Benzema nggak nambah gol lagi di Liga Champions misalnya gitu ya mungkin Lewandowski masih
Tapi kan liganya Liga Bundesliga sama La Liga bagus, jumlah golnya bagusan iya mana? juga sih ya. Oke, itu dia. Itu dia masalahnya. Enggak, kalau Bundesliga gue masih tipis-tipis. Kalau Serie A nah, baru gue bilang. Oke, itu dia dari pertandingan yang satu yang udah menentukan drama banyak juga. Sekarang kita ke pertandingan satu yang sebenarnya nggak begitu banyak drama, tapi justru banyak kejutan. Bukan nggak banyak kejutan. Banyak dramanya di Twitter. Nah iya, Bukan di dramanya pertandingan. justru lebih di Twitter dan juga di tayangan DPI minggu lalu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini dia di tayangannya. Mungkin ya. Leg pertama. Ini kan main di Villarreal. Iya. Mungkin Villarreal menang. Oh, Tapi iya. gue berani jual semua harta gue, Munchen yang lolos. Ngerti nggak? Mungkin aja Villarreal menang. Bisa-bisa Kasih aja angin kan, dulu ya. rekan Iya, atau apa. Tapi yang lolos, kita bicara Munchen ya. lolos. Pasti Ya, 100% memang. 1 triliun persen Munchen yang Karena lolos. ya Dan ini orang banyak bilang, oke, nanti di Munich masih 50-50 nih. Enggak, menurut gue masih 60-40 buat Gak Bayern. ada 60-40. Gue berani taruhan sama lu, 99%. Tutup rapat Tutup. semua serangan balik. Ya, Nah, itu ya. yang terjadi pada Juve dan itu yang terjadi pada Bayern Munchen Enggak. Kalau Juve emang bapuk, Nah, lu harus tapi kan- ngakui. Juve emang bapuk. Kalau Nggak- MU tahun lalu gue bisa jadi alasan, nggak, iya. nyalanya penalti. Kalau Juve Juve emang nggak mah bisa tembus, bapuk. Di Juve- kandang sendiri kalah berapa? 3-1, 3-0. Iya. 3-0. Tetapi kan agak nguasain di awal. Apanya agak nguasain? Loh, peluang 5. Sekarang siapa man of the Loh, match-nya? kalau Man of the kuasai match-nya siapa? siapa emang Man of lupa? the match-nya Villarreal Juve siapa? my friend. Ferrar, siapa? Ferrar? Orang nggak ada yang ingat man of the match, yang ingat yang menang, Enggak, yang lolos lihat lah. dulu siapa man of the match-nya. Itu dia tayangan DPI itu hari Jumat lalu ya. Jumat lalu yang memang menjadi viral karena ditagih walaupun ini mungkin netizen beraninya kalau udah kejadian baru nuntut ya. Kalau kemarin hari H gitu dia ngomong gitu ada yang berani nantangin, ayo coach, gue berani taruhan rumah sama lo. Mungkin itu gue akan acungin jempol. Tapi begitu sekarang coach punya prediksi salah, pada langsung nyerang, ya ini dia beraninya setelah ada Ya, kejadian. lu menyedihkan. Karena kalau lu dengar nggak ada taruhan sama sekali. Iya, Gue nggak hanya ada. bilang gue jual harta gue. Ya, Ya kan gua berani jual. Lu kan gue kan mau jual mobil gue. Ah iya benar. Iya kan? Oh iya benar. Ditawar tuh berapa? 500. Iya ntar gue beli mobil lebih mahal lagi. Ya. Ini gue lagi nunggu-nunggu ini Tapi itu harganya berapa nih? Ini dia artinya ketika coach kemarin ibaratnya melempar bola panas seperti itu, gua emang ini sebenarnya jumawa seperti halnya mungkin Munchen juga dibilang sama Parejo begitu undian keluar ada pelatih dari Munchen yang kayak sedikit meremehkan ini udah kayak merem nih satu kaki kita udah melangkah ke babak selanjutnya, tapi ternyata inilah kejutan dari sepak bola. Dan kemarin ketika coach begitu nggak ada yang berani nantangin coach langsung. Ya karena mereka juga sadar, bohong banget lu, nggak ada Kayaknya- satu yang bilang bahwa Villarreal akan lolos. Itu Fair dia. aja. Orang normal kayaknya emang nggak mungkin sih. Nggak mau. Nggak ada yang- Orang ngerti bola dikit aja, nggak bakalan bilang. Orang Iya normal kan? kayaknya nggak mungkin ada yang berani mempertaruhkan rumah untuk membela Villarreal menghadapi Bayern Munchen di leg kedua kemarin. Tapi inilah menarik ke dalam sepak bola selalu bisa ada kejutan yang tidak terduga dan 1% dari 99% yang bilang coach Justin dia bilang Munchen, tapi kan ada 1% yang bisa mengubah Ya. semuanya. Ini kalau melihat dari Ini kasus 1%-nya. nah ini begitu Ini. kemarin bagaimana Munchen sebenarnya kalau kita lihat dari leg pertama memang Munchen terlepas dari dominan tapi juga tidak banyak peluang berbahaya. Berbeda dengan leg kedua kemarin lebih banyak peluang berbahaya tapi tetap kesulitan menembus pertahanan dari Villarreal. Ini gimana coach? Lu melihat penampilan Villarreal terlepas mungkin kapasitasnya apa adanya gitu kan. Iya, iya. Tapi ini dia sudah mempersiapkan dengan tidak memainkan 11 pemainnya di La Liga. Di ya? La Liga, betul. Beda banget sama Iya. 11 pemain yang lampil. Iya, iya. Artinya persiapannya udah matang gitu Enggak kan. lah, enggak. Ini murni faktor luck-nya yang 1% itu. Kalau lu lihat, mereka itu ketinggalan 1-0 loh. Iya, Mereka dia itu nggak menang. Lewandowski. Mereka lolos, bukan menang. Iya, iya. Oke? 1-0, kalau lu ketinggalan nothing happen kan? Ya, seri dulu. Iya. Dan lu tetap menguasai pertandingan, lu tetap menguasai ball possession, lu tetap create chances. Cuman kalau gue bilang ada faktor meremehkan, entah itu dari pemain atau dari Nagelsmann. Oke. Yaitu di 10-15 menit terakhir mereka tuh ngotot cari gol kedua. Padahal kalau 1-0 lu masuk extra time, Ya, yang ya. terjadi di Staminanya dia menit-menit habis. terakhir lu main to man di belakang. Dimasukin lah itu Chukwueze, Chukwueze atau ya. Samuel Dan Chukwueze. dia kan orang tahu dia kencang banget kan. Nah, dapatlah gol terakhir di menit-menit akhir. Kalau gue bilang ini agak ada faktor meremehkan dari terutama pemain belakang Munchen di mana mereka frontal menyerang tanpa memikirin counter. Ya. 2 shots on goal dalam 2 leg dan dua-duanya berbuah gol untuk Villarreal. Gimana Christian mendapat ini sebuah kejutan dalam mungkin kalau ini MU, ini Juve atau mungkin siapa tim besar yang memang performanya sering nggak konsisten di turnamen Eropa, orang akan mengerti. Tapi ini Bayern Munchen Tapi yang ini bilang Munchen, ya. sebagai
ya salah satu raja Eropa lah saat ini. Kalau dibilang kejutan ya kejutan, tapi saya pikir sih Villarreal juga punya ininya sendiri ya. Mereka mungkin ya pertama mungkin tampil ya karena lebih underdog bisa Oke, dibilang gitu tanpa ya. ya all out lebih ya. lepas all out ya kalau seperti di leg pertama kan sebenarnya juga kan lebih cenderung bertahan ya. Iya, Villarreal. pasti. Ya dengan kapasitasnya dia nggak mungkin main menyerang lawan Iya, Munchen sih. dan ya itu juga mungkin ada sekali lagi sih faktor non teknis kalau saya melihatnya dari kejutan Villarreal ini juga dari Madrid, Chelsea juga. Kalau gue bilang ini murni luck. Tapi kan dia pernah mengalahkan Bayern Munchen juga coach di tahun-tahun yang zaman dulu itu Iya, waktu pernah. walaupun pemainnya beda ya. Iya, oke. Jauh beda jauh. Cuman sekarang berapa trofi yang dia dapat di Spanyol dan di Eropa? Di Europa League dulu banyak waktu Sevilla. Iya, Sevilla di kan. Europa League, ya. Villarreal dengan dia kan enggak juga. Tapi kemarin juara yang lawan Kemarin MU kan, juara, lawan iya, MU yang kurang lawan ajar itu sampai Iya. final. Penalti kurang ajar. Lawan MU please deh. Everton nggak, aja menang. I mean itu kan levelnya European League, ya kan. Kalau levelnya Champions League kan udah beda lawan, ya kan. Prestasi Emery itu apa sebenarnya di Champions League? Belum ada. Kan nyaris nggak ada. Belum ada. Jadi kalau lu hanya karena satu match menang, wah semua media heboh, semua netizen heboh dan lain-lainnya. That's why gue bilang, lu belajar dari omongan gue, dari hasil ini bahwa judi itu pasti lu kalah. Oke. Iya. Tapi Karena sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Makanya gue paling malas kan kasih prediksi, lu tahu itu kan? Iya. Karena sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi Unai Emery gitu, Chris, ini dia punya pengalaman bagaimana itu membawa Sevilla di Europa League walaupun mungkin kastanya berbeda. Dan juga dia dari sisi pengalaman dia dibanding Nagelsmann pastinya punya lebih pengalaman dia. Ini Pengalaman. ada faktor nggak sih ketika Nagelsmann juga baru nih kan nanganin tim besar dan Iya. juga Iya. walaupun terlepas dari kualitas mainnya bagus, tapi kan dia belum terbukti juga. Pasti ada Ya kan? ada pengaruhnya pengalaman di Eropa walaupun levelnya mungkin ya itu masih rajanya Europa 3 League kali gitu loh, ya. kan Iya. asal Sevilla sama Europe terus sama Villarreal 1 kali. Tapi Nagelsmann belum bagaimanapun ada itu trofi apa-apa. pengalaman di Eropa gitu dan dengan Villarreal yang mungkin timnya nggak gitu banyak bintang gitu ya. Pemain buangan semua, Iya. Kokolan dari Arsenal, Etienne Capoue dari Tottenham Hotspur, Iya kan? Lo Celso dari Tottenham, siapa lagi tuh kan? Albiol, buangan Albiol. Bisa diajak kolektif gitu. Jadi ya mungkin Iya, ini tim yang mungkin lebih berbahaya daripada Sevilla yang pernah dia tangani atau mungkin Arsenal yang juga pernah dia tangani. Atau mungkin Arsenalnya nggak sabar ya. Arsenalnya nggak kayaknya sabar sih, ya. Saya ada melihatnya sih seperti itu. Arsenal nggak Nggak, cukup sabar gitu. gue bilang salah satu kesalahan Nagelsmann ya. Nah, ini sedikit menarik. dari kesalahan adalah dia itu suka merubah komposisi pemain dan suka merubah sistem. Kadang main 4-3-3, kadang main 3-4-3. Karena 3-4-3 tuh yang Ya, lawan- kemarin main 3 back lagi. Iya. Ngerti nggak? Sementara kalau lu lihat Munchen di bawah Flick, mereka menang semuanya. Iya. Semuanya yang bisa dimenangkan oleh Flick. Kenapa? Flick sistemnya fix. Oke. Pemain itu butuh kestabilan dengan konsistensi. ya. Dengan membiasakan untuk bermain dengan sistem yang sama. Kecuali lu sering kalah dan lain-lain. Ngerti nggak? Berarti Apakah ganti itu salah formasi pemain ya. lagi jelek atau itu sistemnya yang salah. Ya kan? Sebenarnya Nagelsmann ini kan cuma nerusin apa yang dilakukan oleh Flick. Lu lihat kekuatan Flick di mana? Yaitu secara terutama organisasi. Pada saat pegang bola dan kehilangan bola. Jarak antar pemain itu rata semua. Ngerti nggak? Posisi ini di lapangan jelas. Dia tinggal nerusin. Tapi ini karena mungkin pelatih muda nggak mau disamakan atau dengan Flick, dirombak lah, main 3 back lah, main 5 di tengah lah, dengan 1 DM lah, whatever lah caranya gimana. Dan ini juga sebuah pelajaran buat Nagelsmann. Kita tahu semua, Nagelsmann masih muda, pemain sangat punya visioner, tapi jam terbang. Dan jam terbang lu tidak bisa beli, lu harus dapatkan. Ini kalau kita bagaimana ngelihat Alphonso Davies ya, ini rame banget dia baru beberapa hari lalu ngejek Maguire gitu ya sebagai kapten. Katanya kayaknya kalau Ronaldo punya kapten Maguire kayaknya aneh aja gitu ngeliatnya. Kapten Maguire tapi penampilannya begitu kan, 80-an juta tapi banyak blundernya musim ini. Tapi ada kebenaran di dalam ucapan itu kan? Benar. Iya kan? Iya kan? Ya, Ronaldo, ya. kaptennya Benar. Ini Yang dia Benzema. maksud kan cuman pakai
harusnya Ronaldo jadi Iya, kapten. dia kan dia gitu melihat doang. kapasitas Maguire belum layak lah menjadi kapten dibandingkan Maguire gitu ya. Dibandingkan Ronaldo gitu. Tapi Davis jelek loh kemarin. Nah Bang. itu pasca dia cedera tuh kan dia penampilannya udah nggak sebagus Iya. sebelumnya gitu dibandingkan musim lalu gitu coach ya. Dan Gnabry juga bukan Gnabry yang kita kenal. Sané ya oke. Muller pun juga terlalu banyak miss chances. Ya. Goretzka semenjak balik dari cedera yang cukup lama juga belum. Jadi emang Munchen lagi goyang ya. lagi menurun. Banyak pemain yang nggak perform ya. Kemarin di Liga juga menang cuma 1-0 lawan Augsburg. Ya. Kalau menurut lo kehilangan Thiago Enggak. ini? Thiago sering jadi cadangan. Cadangan di Munchen emang. Tapi gitu. untuk Kehilangan Liga Alaba iya. kehilangan Alaba iya. Karena gue selalu berkali-kali bilang Sule 0,0. Upamecano Pemain kan oke. juga tapi nggak terlalu bagus. Ya Coach. oke lah, Upamecano. cuman dia itu butuh partner Nah, yang belum senior ada. yang bisa kayak Varane Iya, iya. di Madrid lah. Iya, iya. Varane di Benar, MU kan benar. beda banget Iya, sama Varane ada di Madrid. Ramos ya. Iya. Ya kan Gitu. kemarin akhirnya kita lihat bagaimana Munchen Lucas Hernandez, Upamecano rupanya bisa kebobolan sama si Chukwueze itu ya. Oke, kita lanjut ke ini mau masuk dulu Intan apa masuk dulu. Intan dulu masuk. Nih, Intan mau bagi-bagi apa nih? Info soal Ramadan pasti ya. Info soal Ramadan dong. Sama aku punya pertanyaan deh kalau ngomongin soal puasa ya. Kalau Munchen itu kan tadi kalah kan, akhirnya nggak lolos lagi di Champions League. Cuman kok Pasti nggak mau. puasa gelar nggak kayak MU ya? Sama. Curang nih. Ini skripnya tadi dibuat buat Desa. Gue mau ngecengin balik. AC Milan juga puasa. Terus kalau sekarang mau ngecengin siapa Liverpool? Bentar lagi nggak puasa. Ya Liverpool Nggak udah puasa, udah dapet. Liverpool udah kencang 30 Iya. tahun. Ya, udah hatam 30 tahun Liverpool. Tapi ini kalau ngomongin puasa di IPL ya, sekarang tuh jadi kalau pemain-pemain yang muslim yang lagi puasa Ya. boleh minta waktu sebentar untuk berbuka puasa pas lagi pertandingan. Oh. Jadi kapten tinggal ngomong aja nih ke wasit. Tapi cara ngomongnya gimana sebelum, jadi meeting sebelum mulai pertandingan. Jadi mereka tinggal ngomong aja gitu di sana. Jadi disampaikan ke wasit kalau nanti ada yang mau berbuka nih. Jadi Oh, wasit gitu. tinggal kasih waktu gitu. Buka- Indahnya ya toleransi ya. Boleh buka yang lain nggak? Oh, buka puasa ya? Nggak boleh buka yang lain ya? Buka aib gitu nggak boleh, buka aib. Nggak boleh, jangan. Tapi kalau kita lihat kemarin Bundesliga udah mempraktikkan hal serupa ya di menit Iya. 60-an kalau nggak salah akhirnya ada pemain yang buka puasa di tengah-tengah pertandingan dan itu memang diberhentikan sejenak biar pemain-pemain itu buka puasa dulu. Iya, Itu dia. makanya Enggak seru puasanya banget nggak sih? 1 menit. Makan kurma sama minum kan? Ya lumayan batalin Lumayan dulu. lah, yang penting batalin dulu. Kurma-kurma. Nambah tenaga. Nanti kalau ngomongin UCL juga kan, kemarin udah ada 2 tim Spanyol ya. Ya. Next siapa nih? Inggris dua-duanya kayaknya ya. Aduh, ini menarik. Berani kasih sumber? Nanti kita tanya sama Coach Jason juga, Christian ya. Oke, silakan lanjut. Ini juga ada 2 pertandingan yang masih tersisa. Mungkin satunya mungkin yang lebih kelihatan lebih di atas angin ya adalah Liverpool yang menghadapi Benfica. Menghadapi leg pertama kemarin sebenarnya juga Benfica nggak begitu ngasih banyak perlawanan. Kalau melihat Christian sendiri, apakah ini akan ada kejutan seperti halnya Villarreal sebagai kuda hitam lawan Liverpool? Pelajarannya banyak ya buat Liverpool. Udah yaitu Munchen, Ya. Chelsea, Chelsea. Ayo siapa yang berani taruhan 100 juta gue pegang Liverpool. Ya kalau kayak gini mah gak ada yang berani. Nanti baru pas udah Nanti kalau Kalau Liverpool kejadian, lolos baru baru, keluar ya itu. ngoceh-ngoceh. Terus dari 16 besar juga kan kalah di kandang dari Inter kan. Ya, Hampir- betul, di Anfield ya. hampir disamakan Atau gitu. nol Ya, ya. pelajarannya terlalu banyak Satu-satu, buat Liverpool untuk ngaco lagi lah menurut saya. Lu tau lu nggak bisa bandingin dengan Villarreal Munchen. Karena Villarreal di leg kedua itu unggul 1-0. Oh iya, Jadi agregatnya mereka ya. mempertahankan keunggulannya dengan main parkir bis. Ya. Ini Benfica ketinggalan. Ketinggalannya lebih banyak. Ketinggalan 3-1 Kayak Inter. di kandang. Mungkin kayak ini, kayak Chelsea kemarin. Mungkin nggak? Ketinggalan di Kalau kayak Chelsea, toh gue kan bilang juga Madrid ini udah nggak dilepas lagi. Oh. 3-1-nya. Iya. Benfica. Madrid sama Chelsea levelnya masih 11-12. tipis, ya, 50-50 kan? ya. Nah Benfica Seharusnya sih kayak gitu. sama Liverpool udah unggul. Ya kali sama Liverpool dilepas. Tapi kalau tanda-tanda babak kedua mainnya di Benfica yang di leg pertama ya di Dalus itu kan bagus sebenarnya. Ya, ya. Menjanjikan. Ya walaupun golnya lebih kesalahan dapat sih. banyak walaupun Konate. kesalahan Cuman ya still Liverpool. harusnya sih ya. Kalau nggak bego-bego banget gitu, kalau nggak ada yang kartu merah, Atau bahkan gue atau bilang blunder cepet Liverpool ini kemungkinan turunkan beberapa pemain cadangan. Nah, iya, Karena iya. Sabtu Kemarin- ketemu City. kemarin Iya, kan? iya. Iya, Iya, minggu Sabtu lalu akan ya. datang. Iya, artinya Semifinal kemarin pun juga ya. udah habis ketemu City, Iya. artinya secara stamina Iya, juga nah, harus exactly. Jadi beberapa pemain akan diturunkan. peluang dong buat Benfica berarti coach.
Itu dia. peluang lebih bisa totalitas loh, Ya karena peluang nggak dibantai ada. ini gue suka nih Jumawa gini. Tapi ini kan kemarin Salah juga mainnya nggak begitu bagus berapa pertandingan, bahkan Iya, nggak cuma iya, lawan City betul. doang. Berapa pertandingan nggak begitu bagus. Mane pun juga nggak begitu bagus pasca Ya, but Piala Afrika. still nggak Lagi bagus. Gue Iya, lagi lawan setuju City nggak pun jelek bagus. sebenarnya. Iya. menurut Tapi saya. dia kasih end passing ke Mane dan terjadi gol Iya. lawan Iya, City. iya. Gimana Chris? Lu ngeliat- menentukan itu ya. Kalau salah ya seburuk apapun. Tapi menurut saya karena jadwalnya diapit sama lawan City ya, tim yang kuat, ya jangan-jangan Salah juga ada kemungkinan dicadangin. Jarang, Kayak atau dirotasi kayak lawan AC Milan Oke. 0-2, ya kan? Ya. Di leg kedua cadangan semua dimainin. Iya. Tapi karena itu kan dia udah ngambil 5 pertandingan, Iya, udah sih, unggul banyak itu kan, Iya. poinnya Udah udah lolos. masih Kan- lolos kan. Iya, oke, I mean sekarang lu udah unggul 2-0 gitu loh. Dua gol. Dua gol. Dan lu main di 3-1 kandang. Iya. Ya, Dan lawan diatur. lu bukan yang selevel, hampir selevel gitu kayak ya. Chelsea Madrid yang hampir selevel. Ini Benfica please deh. Liverpool Inter aja mungkin Liverpool selevel di bawah Liverpool gitu ya secara kualitas dan juga pengalaman di Eropa. Tapi ini mungkin dari Liverpool sama Benfica memang orang cenderung tidak ada yang melihat kejutan karena mungkin dari faktor tadi coach bilang bedanya sama Villarreal adalah dia unggul agregat sementara Benfica udah ketinggalan cukup banyak 2 gol gitu ya dan bermainnya di Anfield. Ayo ada nggak berani taruhan? Nih mumpung ini langsung DM malam ini kalau emang berani langsung direalisasiin sama adminnya. Gampang kok transfer duitnya ke akunnya Jebret Media. Jebret Media yang pegang duitnya. Nah kalau sama pertandingan yang satunya nih, ini masih 1 gol. Kita nggak tahu pendekatan apa Simeone akan bermain lebih terbuka atau tetap bermain dengan game plan yang awal. Menurut lo, coach, ini justru akan menjadi pertandingan yang lebih meyakinkan, kemenangan yang lebih meyakinkan untuk City atau justru akan ada kejutan dari Atletico Madrid? Gue bilang kejutannya kemungkinan besar itu di babak pertama mereka akan menyerang full. Atletico-nya? Atletico-nya. Oke. Atletico, ya. Untuk cari gol, 1 gol aja. Kalau itu 1 gol dapat di bawah 30 menit, Iya, akan krusial ya. mereka akan bertahan. Ya. Tapi kalau 1 gol nggak dapat, City yang cetak gol terlebih dahulu, karena mereka kan lebih nggak parkir bis kan. Ya. Kalau itu terjadi City yang ya udah case close. Gimana Chris? Lu melihatnya seperti apa? Saya cenderung setuju ya. Setuju dengan ya ini. sama Tapi Atletico? gini, Ngeri sih ngeliat main City-nya lawan Liverpool kan kemarin kita ya. ngelihat leg pertama itu kan bukan parkir, iya nggak ada penyerang ya, 5-5-0 formasinya gitu kan, bertahan, nggak ada shoot on goal, nggak ada shoot on target. Pasti akan berbeda Pasti. Atletico di leg kedua ini kan Pendekatannya pasti berbeda. harus ini, dan mereka juga punya pemain-pemain menyerang yang bagus. Bagus Ada kok. Griezmann, Iya. ada Suarez. Mereka Iya kan? tuh bisa main bagus, bisa banget. Ya, Tapi cuman memang itu. mau apa enggak? Iya. Tapi kan Di leg pertama itu menurut lu berjalan nggak sesuai rencana Simeone Ya, untuk enggak kebobolan satu Ya gol? mungkin yang berhasil cuman itu aja, hanya kebobolan 1 gol. Iya. Cuman the whole system nggak berjalan sama sekali. karena bermain di kandang lawan ya. Iya. Ini kalau melihat dari komposisi skuad ada nggak perkiraan formasi? Akankah ada perubahan komposisi pemain dari kedua tim di leg kedua ini? Nggak. Ada Kalau nggak? Atletico ya Formasi harus. nggak ada ya? Gue Nah, ini dia nih. bilang tetap Felix sama Griezmann. Ya. Tetap Felix Di dan juga depan, iya. Griezmann. Terus juga ada bagaimana ini kalau City-nya akan seperti ini coach karena kemarin Mahrez kan baru main di babak kedua lawan Liverpool kan. Si Sterling Sama- nggak main kalau nggak salah ya. Bukan, Gapsus nggak main. Oh nggak main ya? Iya nggak main. Nggak main. Gapsus nggak main, jadi kemungkinan besar Ada pemain $100 juta tuh ya, 100 juta pound. Sterling nggak. Gua harap sih Mahrez dimainin. Ya, kirinya Kan main kemarin 100 juta. Dan di tengah itu benar, Gundogan sama De Bruyne, bukan Gundogan sama Silva. Oke. Kalau lu tetap mau pakai Silva, mending jadi striker. Oke. Kalau lo Chris melihat ada ini nggak komposisi yang menurut lo lebih layak dimainkan atau mungkin dari Atletico Madrid? Ya itu Bernardo Silva tuh mendingan. Grealish itu menurut gua masih belum terlalu nyetel ya sama City tuh. Emang. Kalau Emang dipaksain bukan Enggak, iya. Grealish feeling gue nggak main, tapi si Sterling yang main. Emang Jamet Sterling atau bahkan ya situ Silva yang main. Birmingham ya kalau Grealish ya. Kalau dari ini Atletico apa yang terjadi dengan strikernya? Dia punya Luis Suarez yang punya pengalaman lebih, punya lebih decisive kalau penalti. Oh, sekarang belakangan Suarez kan nggak bisa lari lagi. Iya, makanya. Udah drop lah. Suarez udah 38. tapi loh, tetap kalau butuh untuk bisa salah. Iya, super di- sub. Iya, super sub mungkin. Sebagai bisa super jadi. kayak Barca butuh Luke De Jong sebagai super sub. Ya cuman Iya kan? impact-nya masih jelas itu Luke De Jong untuk bola-bola atas. Dia kan Ya juga kan, bola-bola ya. bawah juga ujungnya. Ya, at least kan dia masih punya kualitas lah untuk bisa cetak. Naluri golnya kan masih ada. Kalau mereka nyerang-nyerang stuck atau asumsi skor di menit 75 masih 0-0.
Ada kemungkinan Baru kemungkinan. 15 menit terakhir mereka ambil risiko. Oke, berarti prediksi nggak usah prediksi gol, tapi kalian berdua menjauhkan City lebih lolos ya? Iyalah. Lolos ya? Bentar dulu. Hah? Bentar dulu. Saya apa ya, nggak terlalu sebenarnya City mungkin peluang ya, punya peluang lebih besar. Tapi Langsung saya aja. nggak terlalu heran sebenarnya kalau Atletico yang lolos menurut saya. Nah, apa faktor yang bisa menurut Christian bisa itu membuat gol pertama dalam gol cepat ya? dalam Bisa babak mungkin pertama karena lah. kesalahan individual atau kesalahan blunder pemain ya? Enggak, ini Atletico ini tim yang bisa menyerang menurut saya gitu. Oke. Felix bagus gitu serangannya, Griezmann juga bagus. 1-2 sentuhan, Iya. gol gitu ya? Tapi ya itu sekali lagi gol pertama Atletico. mereka harus bikin gol Gol pertama cepat. ya, Gol pertama dan gol cepat ya? Bahkan nggak gol cepat pun sekali. Menurut saya ada kemungkinan dia dalam 90 menit itu menang unggul 1-0 gitu. Ya, perpanjangan. Perpanjangan maksain adu penalti itu menurut saya itu sangat mungkin gitu. Ah. Dan Atletico bisa lolos, sangat bisa. Tapi dengan permainan kemarin bisa, maksudnya tiba-tiba dia mengubah menyerang dengan keunggulan dengan Harus kan kita Atletico Iya. harus menyerang. Mereka bisa, tapi justru itu peluangnya City di situ. Nah, Makanya iya. menurut gue City yang lolos. Tapi kan defense dia juga sebenarnya musim ini nggak bagus-bagus amat. Kiper mereka juga nggak bagus gitu Siapa? kan. Atletico Madrid gitu kan. Ketika Emang dia Oblak? mencoba, iya Oblak kan musim ini jelek. Oblak lagi drop. Lagi loh. drop musim ini. Artinya ketika dia mencoba bermain menyerang dan kebobolan juga sama Ya, City, but kelar you, gitu kan. you have no chance. Gambling ya, berarti Iya. pertaruhan Itu. yang memang harus dilakukan. Karena ini pattern yang biasa dilakukan. Gue nggak bilang tar malam akan terjadi itu. Bisa juga dia bertahan dulu sampai menit 70, 60-70 ya. baru dia frontal. Bisa juga. Tapi kalau Mengejar perpanjangan. tahu karakternya Simeone, itu setengah jam dia geber. Iya. Setengah jam nguber secapek mungkin, berikan segalanya untuk dapat 1 gol itu. Ya. Itu tipikal Simeone. Dapat 1 gol, bertahan. Bertahan. Maka dari itu gue harap yang 1 gol dapat tapi dari City, bukan dari ATM. Ya udah itu sih kelar sih kalau udah kayak gitu. Tapi Chris, tadi kan lu bilang kemungkinan itu ada. Berarti lu lebih mengarah ke Atletico apa City untuk lolos? Atletico kali ya. Atletico, ini lebih dia. megang Atletico lah. Christian 55-45 aja, jangan 55-45. gede-gede. Emang tipis ini Tipis. nggak akan terjadi banyak gol atau 90 menit loh ya, 90 Iya, menit 90 menit ya. Atletico punya peluang untuk menang. Kalau setelahnya itu adu penalti udah di luar Oke. kuasa saya udah. Itu dia dari Liga Champions. Kita sedikit geser ke Inggris. Ini kalau nggak MU nggak makan ya. Bagaimana dengan MU yang sudah pendekatan sangat-sangat intensif untuk mendatangkan Erik ten Hag, bahkan kata sudah agreement secara verbal, tinggal closing agreementnya secara tertulis. Kalau melihat bagaimana ten Hag terakhir-terakhir itu ada nego yang soal dia mau full kontrol lah. Ini berarti Kendali penuh, berarti ya. memang dia pengen menunjukkan ininya di ruang ganti ya coach, karena ketika ada pemain yang nggak bisa setuju sama dia harus punya kewenangan penuh untuk membuang-buang pemain ini kan. Berarti Gua aja tahu bahwa pemain MU itu kebanyakan ego, apalagi Ten Hag. Ya. Ngerti nggak? Kan udah Udah gue terlihat dari berkali-kali banyak itu ya, kasus-kasus. udah puluhan kali kita bahas yang jadi masalah kan egonya. Dan berapa media di Belanda yang terpercaya juga sudah mengkonfirmasi bahwa Ten Hag sudah punya perjanjian lisan. Terus ada yang bilang di netizen biasa, kalau lisan kan belum tentu, believe me, kalau di Belanda nyaman lisan itu pasti terjadi. Bukan di Republik Wakanda ya, nah itu nggak jelas. Artinya dia akan berangkat, cuman dia belum announce, Untuk pas Piala setelah Belanda ya? final KNVB Baker, sama kalau udah selesai kompetisi lah, kalau mereka udah juara baru dia akan announce, which is normal. Cuman Ajax pun sudah pasrah karena buyout klausulnya dia itu cuma 2 juta. Iya, murah banget. 2 juta is nothing, ngerti nggak? Murah. Nah, coach ini kan dia katanya minta minimal 4 sampai 5 tahun untuk ngebangun tim gitu kan. Tapi yang udah kan ada juga pelatih yang dikontrak 4 tahun sampai 5 tahun tapi ujungnya dipecat, terus ya klub mau nggak mau bayar sangon gitu kan. Kayak Moyes. Nah, itu sekarang kita lihat apakah MU akan belajar dari kasus era setelah SHF. Oke. Ya kan? Karena era setelah SHF berganti pelatih gagal. Beli pemain yang overpriced semua, Yeah. pemain bintang gagal semua. Nah, lu harus cari jalan terbaru. Jalan terbaru ya lu tiru dengan gaya Ajax, dengan gayanya Arsenal dengan Arteta, memberikan wewenang untuk beli pemain. Ya kan? Manajer juga, pelatih manajer juga gitu kan. Dan ini dilakukan. Sekarang kalau masalah 4-5 tahun itu tergantung, Ji. Kalau dia tahun ini berani jual 6-8 pemain, Oke. Oke, Ya. dia datangkan 6-8 pemain, bisa aja tahun depan.
Hah, serius lu? Serius bisa. Suka memberikan angin segar kalau Coach Justin ini. It's about system kan. Iya, tapi kan sistem nggak Iya. dibangun dalam satu malam atau satu musim Oke, gitu kan. tapi Ten La Hag Liga sudah lah dapet. Ten Hag sudah membuktikan tiap tahun Ajax itu jual pemain. Iya, Tiap tahun benar. dia datangkan pemain, tiap tahun beli pemain murah dan tiap tahun berhasil. Tapi kan juga scouting Ajax bagus gitu kan, nggak cuma dari Ten Hag ya kan, ada Nah. dari faktor direktur-direkturnya juga kan. Ini kan network. Oh, oke. Ini kan masalah network. Walaupun kualitas Belanda sama Inggris nggak bisa disamain juga nggak sih? Betul, Coach? true. Ya kan? Kalau saya ngeliatnya sih gitu ya. Enggak, bukan, Ada bukan. jomplang bukan. scoutingnya itu kan Enggak, nggak bisa bentar, sama, bentar. Lu bandingkan Belanda dengan klub Belanda. Iya. Kualitas Ajax di Belanda. Ya, Gue benar. nggak pernah bilang Ajax kalau di Inggris juara, nggak pernah gue bilang Benar, gitu. benar, Ya kan? setuju. Jadi pada saat lu bandingkan dengan kualitas Liga Belanda, dia keluarkan pemain dia dan buktinya pemain Ajax laku di klub-klub besar kok. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Dan artinya pemain Ajax tidak sejelek yang orang pikir. Ngerti nggak? Gravenberch entar Masraoui ke Munchen, Gravenberch ke Munchen, De Ligt ke Barcelona kali sini, yang seru ya. semua ini, semua ke klub besar. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak jelek kualitas. Nah, itu dia mampu sanggup selama 4-5 tahun dia kelola Ajax yang membuat Ajax seperti ini sekarang. Oke. Oke, Nah, berarti artinya dia udah biasa kan Ya, melakukan hal melakukan seperti ini itu. di MU. Dia kenapa nggak bisa? Yang penting kan punya wewenang. nah itu penting yang menang. Mungkin manajemen MU bilang, oh enggak ini pemain nggak terkenal. Ya, itu kan ada kemungkinan seperti itu juga kan. Nggak menjual kaosnya. Nah, iya. Contoh. Nah itu sekarang udah nggak bisa lagi. Karena udah ada perjanjian itu ya, kewenangan penuh dari Iya. ya, pelatih gitu ya. Iya. Tapi memang ini ya, akan sangat berpengaruh kesepakatan itu. Maksudnya Pe- karakter kuat kayak Van Gaal, Mourinho aja mental gitu. Gatot kan. Tapi kan mungkin kontraknya sekarang dulu nggak seperti itu gitu kan. Dulu kan ada direktur, ada si Woodward yang memang kuat gitu kan. Lo tahu Van Gaal bilang apa? Kan keluar gosip di media kalau Van Gaal gagal karena udah beli pemain 330 juta. Iya. Tahu Van Gaal bilang apa di media Belanda? Saya beli pemain 0. Karena semua pemain yang saya inginkan nggak ada yang datang. Iya, iya. Jadi artinya itu yang diinginkan oleh manajemen. Woodward dan Ngerti kawan-kawan. nggak? Iya. Woodward dan kawan-kawan. Iya. Dan sekarang dirubah. Nggak bisa kayak gitu lagi. Sekarang kalau mau jual pemain, contoh paling bagus lah kalau menurut gue, Ronaldo, Pogba, calon di kick gitu. Ya, ini udah menjadi sebuah kayaknya keharusan ya untuk membangun generasi Iya. baru, pemain yang ego tinggi harga mahal. Rashford bisa banget di kick Arsenal. ke Arsenal. Jangan dong. Terus Liverpool aja bangkit lah. lagi di Arsenal. Serius mau ke Enggak, jadi Welbeck 2 lah, 2.0. Oke, itu Nggak, dia. itu Elangga itu. Kita panggil Intan dulu. Semoga tidak ada kejutan lagi di malam ini karena tadi Iya, karena kan kemarin udah ada 2 tim Spanyol. 2 tim Inggris gimana? Kita lihat nanti malam ya. lolos lah. Tapi jangan cari tim Serie A ya, Coach Jangan ya. jangan cari yang nggak ada. Happy birthday Itu you. Intan umur 29, ulang tahun. Ini dia. Wah, pas. Ini Intan senior sama Intan junior datang. Dengerin dulu make a wish. Dengerin dulu. Kan Yeay. udah negatif ya, nggak apa-apa jadi tim. Makasih. Happy birthday Intan. Semoga ya. Ya kan nggak apa-apa, udah jam 9 malam kok udah bebas sekarang. Oke itu dia Intan umur 29 tahun. Ucapin selamat semua Makasih, jebretin buat jebretin. Intan. DM-in langsung buat Intan kalau mau ngasih ucapan selamat ulang tahun. Ya memang Kalau mau Makasih, kirim kado Jebret. bisa, Jebret jangan dia. setelah ulang tahun baru ngomong sekarang. Dia ulang tahun kirim kadonya sekarang. Oke Intan semoga makin Makasih, sukses. amin, Seperti amin. juga DP Makasih makin semuanya. sukses. Thank you Lucu Christian, banget. thank you Coach Justin. Thank you. Thank you jebretin udah nonton semua. Sampai ketemu di DPI episode selanjutnya. Bye-bye.